Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tes oli Shell Helix Ultra 5W30 yang kemarin saya beli dapat harga 486.000. Sebelumnya ini harganya 528.000. Tentunya bermain-main dengan voucher untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes Shell Helix Ultra 5W30 ini terkait tentang keaslian oli ini. Mengingat harganya dengan ring harga 486.000 ini sangat murah sekali. Kalau harga normalnya berkisar sekitar 600 sekian berapa lah ini. Harga normalnya yang di officialnya ya 689.000. Sedangkan yang asli lihat ini, maksud saya yang saya beli 486 atau 528. Nah ya, selisih sekitar 150 lebih atau 161. Nah ya, coba kita analisis tingkat keaslian oli ini apakah asli atau sebaliknya. Simak videonya. Baik, pertama yang kita dapat dalam paket pembelian oli Shell 5W30 buat mobil kemasan 4 liter ya. Dikemas dengan kemasan seperti ini. Lihat ini dari tokonya ya. Ada tulisannya seperti ini. Maaf ini saya sobek seperti ini karena meja review saya tidak cukup. Lalu, nah ini yang saya beli Shell Helix Ultra 5W30 4 liter. Nah ya oke, lanjut. Lalu dia dikemas dengan kardus sebesar ini. Lihat ini. Nah kemasannya seperti ini ya. Nah seperti ini. Lalu sebentar saya ambilkan olinya dahulu. Nah ini untuk oli Shell Helix Ultra dikemas model kemasan seperti ini. Ada bubble wrapnya standar. Lalu ada seperti ini untuk menahan ini, maksud saya kardus seperti ini untuk menahan dari proses pengiriman biar aman. Nah ini ya cukup besar sekali karena kemasan 4 liter. Coba saya buka semuanya. Lihat ini saya ambil lalu coba saya sobek dahulu bubble wrapnya. Nah kalau beli oli yang harga mahal seperti ini, kita harus ekstra hati-hati ya dalam analisis tingkat keaslian oli. Jadi nanti bila suatu saat ya olinya terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya kualitasnya kurang asli atau bagaimana, kita masih bisa mengembalikannya. Nah ya seperti itu. Jadi harus kita analisis mulai dari hal yang sepele dahulu baru ke hal yang tingkat ekstrim gitu ya. Nah lihat ini olinya. Nah oke. Pertama kita lihat dari sisi cara mengemasnya, dia cukup bagus sekali. Lihat ini bagian dari barcode-nya atau analisis tingkat keaslian oli, dia dilindungi seperti ini. Tapi tidak diisolasi ininya sehingga tidak merusak. Jadi penjualnya ini sudah kelasnya kelas profesional. Jadi tidak merusak sistem verifikasi yang ada di sini. Karena sentral utama verifikasi Shell ada di sini. Semuanya sebagian besar hampir 75% ada di sini. Nah ya seperti itu. Jadi ini cukup bagus sekali untuk penjualnya, cara mengemasnya. Lihat ini Shellnya ya. Baik, tahap pertama untuk analisis tingkat keaslian oli, kita lihat dahulu rating tokonya. Nah contoh saya beli di toko S Gracia Store. Lihat ini, dia rating tokonya 4,9. Ini sudah sangat bagus sekali 4,9. Kalau beli oli semakin mahal harganya, usahakan yang ratingnya semakin bagus ya, minimal 4,8. Kalau 4,7 menurut saya kurang recommended. Oke, kita lihat dari segi rating dari produk yang terjual. Contoh ini Shell Helix Ultra yang saya beli. Lihat dari 41 terjual ratingnya 5. Sempurna. Lihat dari 187 penjualan Shell Helix 7 plus 5 ratingnya. Sempurna. Lihat yang lain. Ini lihat. Nah ya, ini 1 dos malah. Lihat ratingnya 5 dari 16 penjualan 1 dos. Lihat ini yang lain. Castrol dari 39 penjualan 5 ratingnya. Contoh yang lain, lihat ini Repsol dari 5 penjualan 5 ratingnya. Contoh yang lain, Castrol dari 20 penjualan 5 ratingnya. Kurang apa coba? Menurut saya tokonya ini sangat bagus sekali. Contoh yang lain, Mobile Super dari 1 penjualan 5 ratingnya. Fastron dari 64 penjualan 4,9 ratingnya. Jadi kalau kita analisis kualitas dari toko ini cukup bagus sekali. Makanya saya berani untuk mengambil oli Shell Helix yang harganya sampai sekitar 500 ribuan karena ratingnya bagus itu ya. Jadi
tahap pertama, kalau kita beli oli yang harganya mahal, umpama harga 25.000, asal-asalan nggak apa-apa, cuma 25.000. Kalau harganya mahal di atas 100.000, usahakan cari yang tokonya ratingnya bagus. Walaupun itu kadang bisa dibuat-buat, tapi kita bisa kok nganalisisnya. Ya oke, tahap pertama seperti itu. Baik, lanjut kita analisis keaslian oli Shell Helix Ultra 5W30. Oh ya, saya lupa. Tadi waktu paket pembelian saya juga dapat keplek seperti ini untuk catatan pergantian oli selanjutnya ya. Nah ya, cukup bagus sekali ya. Menurut saya tidak semua toko punya keplek seperti ini kecuali toko-toko yang berkualitas. Oke, kembali ke analisis tingkat keaslian oli. Pertama, jangan langsung main verifikasi di sini. Nah, tujuannya kita analisis mulai dari yang sederhana dahulu. Jika itu terjadi sebuah kejanggalan, kita bisa mengembalikannya dengan alasan yang kita analisis. Ya, jangan langsung main di sini dahulu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Pertama kita analisis dari segi tingkat kerapian stiker ini dahulu. Lihat stikernya ini, apakah dia lurus atau tidak. Itu cukup simpel sekali untuk menganalisis tingkat keaslian oli. Pertama kita lihat dari sini, paling jelas dilihat dari bawah ini. Lihat tingkat kerapiannya, lihat ini segini, lihat segini ya, yang dari sini segini. Jadi rapi gitu ya. Kalau stiker Shell asli itu sangat rapi sekali. Coba sekarang saya bandingkan dengan stiker Shell asli yang lain yang kualitasnya asli. Saya ambilkan dahulu. Nah ini dari Shell AX5, lihat ini tingkat kerapiannya. Saya ukur dari sini, lihat segini, dari sini segini, sama gitu loh, lurus. Nah ya seperti itu. Jadi ciri-ciri oli yang asli itu baik dari kemasan botol itu, dia itu stikernya rapi pengerjaannya. Oke, sekarang saya bandingkan dengan Shell yang kualitasnya kurang asli. Saya menggunakan bahasa kurang asli seperti itu ya. Nah ini contoh stiker Shell yang kualitas kurang asli. Lihat dari sini segini ya, lalu dari sini segini. Lihat tingkat kerapiannya. Contoh Shell yang kualitas kurang asli. Jadi menurut saya dari segi stiker Shell Helix Ultra ini ciri-ciri menunjukkan sebuah ciri-ciri oli yang asli. Baik, lanjut kita cek dari sisi kode produksi oli dan kode produksi botol. Nah itu biasanya bisa dijadikan sebuah acuan apakah oli itu menunjukkan sebuah asli atau kurang asli. Oke, yang dimaksud dengan kode produksi oli atau oli itu diproduksi kapan itu ada di sini. Lihat ini. Nah ini lihat. Ini diproduksi Maret 2025. Nah sekarang bulan April. Ini sangat fresh sekali olinya. Ya lihat ini ya. Maret 2025. Sekarang coba kita bandingkan dengan kode produksi botol, bisa dilihat di sini ya, lihat ini. Nah, oke, ini lihat tahun 2025, lihat ya, jelas ya. Tahun 2025 bulan 1. Jadi Januari. Jadi cuma ada selisih sekitar 4 sampai 5 bulan dari produksi botol ke produksi oli. Nah, mohon dikoreksi ya bila salah konsep saya tentang kode produksi botol dan kode produksi oli. Sekarang kita cek dari sisi oli yang lain yang menunjukkan ciri-ciri asli. Jadi ini ada selisih cuma 4 sampai 5 bulan. Menurut saya menunjukkan sebuah ciri-ciri yang asli. Coba saya bandingkan dengan oli yang asli lain. Nah, lihat ini yang seri Shell AX5. Lihat ya. Kode produksi oli, lihat ini Maret 2022. Nah, ini kode produksi oli. Oke, lanjut. Kita bandingkan dengan kode produksi botol. Lihat ini 2022 bulan 2. Nah, malah ini sangat dekat sekali selisihnya. Lihat ya. Bulan Februari. Nah, ya, cuma ada selisih 3 bulan, 2 bulan dari proses produksi botol ke oli. Nah, sekarang saya tunjukkan untuk kode produksi yang oli kurang asli. Saya menggunakan bahasa oli kurang asli seperti itu ya. Oke, lihat ini kode produksinya Maret 2022. Oke ya. Lanjut kita bandingkan dengan kode produksi botol. Lihat ini 2020 bulan 3. Jauh sekali perbedaannya. Kalau yang asli tadi cuma selisih 4 sampai 5 bulan dari produksi botol ke produksi oli. Nah ini lihat 2020 bulan 3 ke 2022 bulan 4. Atau bulan 3 juga ya. Nah, selisih sekitar 2 tahun. Nah, ini
menurut saya kalau analisis saya dugaan sementara ini botolnya mungkin bisa botol bekas, lalu ininya dihapus, seret diperbarui. Karena kalau yang ini tidak bisa diperbarui, karena ini sudah dicetak seperti ini, tidak bisa dihapus. Yang bisa diperbarui perkiraan saya ya, dugaan saya ini dihapus bisa diganti. Nah, yaitu ciri-ciri perbedaan dari segi kode produksi botol dan kode produksi oli, mana oli yang asli dan kurang asli, perbedaannya seperti itu. Baik, lanjut. Sekarang kita masuk ke kode verifikasi tentang perbotolan yang ada di sini, baik barcode ataupun kode-kode lainnya. Nah, sebagai tambahan informasi, kalau teman-teman beli oli ya, ini harus bisa diakses. Ketika ada penjual yang sengaja mengisolasi ataupun melakukan yang lain yang sekiranya kita tidak dapat mengakses kode ini, kembalikan, karena ini hak kita. Ya, jadi seperti itu. Kadang ada yang ininya diisolasi dengan rapat ataupun lainnya, sehingga kita ketika mau mengakses kode verifikasinya rusak. Nah, itu kadang disengaja. Nah, penjual yang baik atau yang berperilaku baik ataupun yang menjual oli asli itu pasti dia paham ini tidak diisolasi, kalaupun diisolasi tapi dilindungi. Nah, contoh seperti ini, lihat. Ini kode aksesnya terbuka, lalu yang diisolasi juga bagian luarnya ini dan dikasih bubble wrap. Lihat ini. Jadi dia paham ini kode memang diperuntukkan buat konsumen. Ya, seperti itu ya. Jadi ini harus seperti itu kondisinya. Nah, ini coba saya buka sekarang isolasinya, lihat ini. Nah, ya, seperti itu. Sekali lagi, kalau beli oli ini harus bisa diakses. Kalau tidak bisa diakses, berarti itu ragu-ragu. Kadang ada yang disengaja seperti itu. Lihat ini. Nah, terbuka. Oke. Sekarang kita masuk ke perbotolan ini untuk cek keaslian. Pertama, kita cek dari segi tingkat kerapian segel botol ini bisa dijadikan acuan juga. Pertama, kita lihat tingkat kerapiannya ini, lihat ya. Sangat rapi sekali. Potongan antara ini dan ini. Nah, ring yang akan lepas dan tutup botolnya, lihat ini. Saya putar-putar. Nah, ya, lihat. Saya putar-putar. Sangat rapi. Nah, ini contoh ciri-ciri sampai di sini menunjukkan sebuah ciri-ciri oli yang asli. Oke, sekarang coba saya bandingkan dengan oli yang lainnya. Yang pertama yang sel AX ini dahulu, AX 5. Lihat ini. Potongannya, lihat. Nah, rapi ya. Tidak ada yang tidak ketemu gitu loh. Maksudnya antara potongan satu dengan lainnya, lihat ini. Nah, rapi. Lihat. Nah, seperti itu. Ini bisa saya katakan sebuah ciri-ciri oli yang asli. Oke, sekarang coba saya kasih tahu ciri-ciri oli yang kurang asli. Ada di sini. Lihat ini potongannya dia. Sangat tidak rapi. Lihat ini. Antara ini dan ini, lihat. Beda ya, kasar gitu loh, lihat. Nah, lihat ini. Paham? Nah, kita bisa menganalisis oli dengan cara seperti ini. Ketika ini tidak rapi, sebelum kita mengakses ke kode verifikasi atau yang lainnya, ini kualitas ragu-ragu atau kurang asli. Menurut saya seperti itu, lihat. Beda dengan yang asli tadi. Nah, ya, kita bisa menganalisis dari segi potongan antara segel dan tutup botol seperti ini ciri-cirinya antara yang asli dan kurang asli. Baik, sekarang lanjut untuk menyamakan angka di beberapa sisi yang ada di label ini. Lihat ini ya. Ini Maxell tujuannya membuat angka seperti ini untuk mempersulit para oknum-oknum itu yang membuat oli menyerupai sel. Ini lihat angkanya. Ini harus sama. Ada sekitar 4 kalau nggak 5 lokasi harus sama semua angkanya. Pertama di sini lihat. Kita catat 6007. Lihat ini sama 6007 sama ya. Kemudian kita lihat ada di sini juga. Ini juga harus sama, lihat 6007 maksud saya seperti itu ya. Lihat 6077. Nah, ini ada juga di sini namanya angka mikrotek. Ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus dilihat dengan alat-alat tertentu seperti mungkin kamera bisa di zoom berapa kali. Nah, coba saya perlihatkan dahulu di kamera ponsel saya, tadi sudah saya foto. Sebentar. Nah, lihat ini. Nah, ini lihat. Nah, oke. 6007 ya. Oke, saya zoom. Lihat ini. 6007, 6007, 6077, 6077 sama semua.
Nah, ini artinya olinya itu menunjukkan sebuah ciri-ciri oli yang asli. Coba saya buka, ini sepertinya di sini juga ada, saya agak lupa, sudah lama tidak review tingkat keaslian oli. Di sini juga ada, di dalam sini. Coba saya buka dahulu ya. Nah, sebentar. Ini agak susah. Nah, lihat sebentar. Nah, ini saya buka dahulu. Nah, lihat ini. Nah, di sini juga harus sama. Sebentar ya, saya perhatikan dahulu. Lihat 6077. Ini juga harus sama. Nah, ya ini menunjukkan ciri-ciri oli yang benar-benar asli karena semua angkanya sama. Nah, ini tujuannya untuk mempersulit para oknum-oknum itu untuk membuat oli yang menyerupai sel. Coba kita lihat di sini. Oh, beda. Nah, ya, jadi ada berapa angka yang harus kita samakan? Pertama 1 ini ya. Kemudian ada di sini lihat 2 3, 4, 5. Jelas ini sangat sulit sekali untuk ditiru para oknum-oknum itu membuat model label seperti ini. Oke, sekarang saya bandingkan dengan oli yang lain yang menunjukkan ciri-ciri asli pada seri sel yang lain. Lihat ini, sel AX5. Lihat 3557, 3557. Sebentar, di sini juga ada. Lihat ini 3557. Nah, ini kalau yang versi lama ada di sini. Nah, ya. Kalau yang tadi saya tunjukkan ada di sebelah sininya. Nah, lihat ini 3557. Semuanya sama. Mikroteknya ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sebentar, saya perlihatkan dahulu dengan menggunakan kamera yang sudah saya ambil fotonya. Lihat ini sebentar ya. Nah, ini. Nah, sebentar. 3557, lihat ini. 3557 sama semua, tidak ada yang janggal gitu loh dari ciri-ciri seperti ini, sehingga yakin kalau oli yang kita beli itu benar-benar asli. Sel itu sudah menciptakan seperti itu. Nah ya, tujuannya untuk mempersulit para oknum-oknum itu membuat oli yang menyerupai sel. Contoh, saya kasih tahu yang model oli kurang asli ini lagi ya. Coba kita lihat dari segi sini dahulu. Lihat ini 2110, 2110. Oke, kita lihat dari sini. Ini sudah beda, lihat ini 2090. Sudah, itu ciri-cirinya ketahuan. Oh, oli ini beda. Nah, ya seperti itu. Coba kita lihat dari dalam, lihat ini. Nah, beda juga ini, malah ada 3 perbedaan. Lihat ini 0874. Ada 3 perbedaan. Ini lihat ini beda 1 ya. Kemudian ini beda 2, beda 3. Ada 3 macam angka yang berbeda. Belum lagi angka mikrotek ini. Kalau ini kadang hancur kalau tidak sembarang percetakan ya yang bisa mencetak angka mikrotek seperti ini. Coba saya perlihatkan. Jadi tidak kuat printer yang kelas-kelas murah itu mencetak mikrotek sekecil itu gitu ya. Coba ini lihat 2110, lihat ya. 2110, saya perbesar. Hancur, lihat. Berapa ini angkanya? 0405 mungkin ya, lihat hancur. Tidak kuat printernya mencetak mikrotek seperti ini. Jadi ini paling akurat kalau menurut saya, tanpa harus scanning. Saya sudah lumayan yakin dengan data seperti ini bahwa ciri-ciri sel Helix Ultra yang saya beli di toko ini ya, sel Helix Ultra ini menunjukkan sebuah ciri-ciri yang asli tanpa harus scan barcode. Baik, sekarang lanjut cek verifikasi kode ke web sel. Nah, lihat ini ya. Ini yang oli sel Helix Ultra 5W30 yang saya beli harga sekitar 500 atau 400 ribuan. Lihat ini kodenya. Nah, biasanya bisa melakukan cek melalui scan QR kode ini bisa, atau menggunakan input manual dari angka ini bisa. Kalau saya lebih suka input manual ini. Oke ya. Saya cek sekarang lewat ponsel saya yang ada di sini. Nah, lihat ini. Ini angkanya sudah saya copy. Nah, lihat ini ya. Yang ini angkanya awalnya ini lihat 68. Nah, lihat ini ya. 68 akhirnya 53. Oke, saya copy dahulu ini. Sebentar. Nah, ini copy. Oke. Kemudian masuk ke webnya sel. Oke. Nah, lihat ini sudah saya akses webnya. Lihat ini alamatnya ya, acsel.com. Nah, oke. Kita input di sini, paste. Nah, lihat ini. Sebelumnya kita pastikan angkanya sama dahulu. Lihat ini 6
853. Nah ya, kurang lebih sama seperti itu ya. Tadi sudah saya cek dan benar. Oke. Kemudian kita ikuti ini panduannya. Nah, kita geser. Oke, selesai. Kemudian lanjut. Kita tunggu. Nah, lihat sudah terverifikasi. Nah, centang hijau. Jadi benar-benar asli yang saya beli ini. Nanti masih kurang juga saya ceknya. Nanti saya akan cium dari aroma olinya biar lebih yakin lagi bahwa oli Shell yang saya beli ini yang harganya sangat mahal, 0,5 juta ya harganya, benar-benar asli gitu ya. Oke, lanjut kita cek dari sisi oli yang lain ini sudah ya. Oke, coba saya screenshot dahulu. Nah, gini. Nah, oke, lihat ini kodenya sama 6894 ya. Coba saya ulang lagi, lihat ini kodenya. Nah ya, 6894 0653. Nah ya, sama ya. Oke. Oke, lanjut ya. Cek yang ini, yang Shell AX5. Sebelumnya ini sudah pernah saya review ya. Entah sudah saya verifikasi atau belum, saya lupa. Coba aja saya input ulang ya. Tapi ini sudah saya share seperti ini. Takutnya dipakai teman-teman buat uji coba juga nggak tahu ya. Kita coba saja apakah sudah saya verifikasi atau belum ya. Oke. Nah ini saya cek lagi. Nah oke, sebelumnya sudah saya copy juga kodenya, sebentar. Nah lihat nih, ini kodenya yang Shell AX5. Nah oke, saya copy, kemudian kita tunggu, agak lemot ponsel saya. Nah lihat nih, kemudian kita paste. Kita pastikan dahulu angkanya sama, awalnya 57, 57, akhirnya 73, akhirnya 73. Oke, kita geser. Selesai. Nah, oke, coba saya cek. Nah, kode verifikasi sudah digunakan lebih dari 4 kali. Nah, ini waktu saya tes beberapa tahun yang lalu. Nah, ya, tapi ini sudah benar ya. Cuma sudah saya pernah verifikasi 4 kali. Lihat ini. Nah ini tandanya ketika sudah digunakan. Nah ya, tapi masih wajar 4 kali ya. Yang tidak wajar itu yang digunakan berkali-kali. Lihat ini, nanti yang oli kurang asli. Nah ini sudah ya 5799, akhirnya 9773. Lihat ini sama ya, 57999973. Nah sama. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang satunya lagi. Ini yang kualitas kurang asli. Lihat ini. Nah ya, nah sebelumnya saya jelaskan dahulu. Biasanya ada yang dibuat seperti ini. Kode verifikasinya dibuat tidak bisa dibuka atau rusak, sehingga kita tidak bisa melakukan cek verifikasi. Itu menurut saya jangan diterima. Karena verifikasi ini ya untuk konsumen ya, bukan untuk penjual ataupun yang lain. Kalau rusak seperti contoh ini, lihat ini rusak. Ya tidak bisa. Ini kalau main scan QR code tidak bisa, ya otomatis input manual ini. Kalau ini angkanya hilang semuanya ya, lebih baik saran saya jangan digunakan olinya. Kadang memang dibuat seperti itu tujuannya agar tidak bisa dicek keasliannya. Oke, lanjut. Sebentar, ponselnya agak lemot. Nah ini lihat ini ya. Oke, saya copy. Nah saya makan dahulu 9670 lalu 589. Oke, sudah saya copy. Kemudian cek yang lain. Nah ini lihat. Nah oke, saya input lagi. Oke, kita geser. Saya lebih suka manual seperti ini daripada scan. Oke, lihat ini, kode expired malah seperti itu. Nah ya, ini silang. Itu kalau yang kurang asli hasilnya seperti itu. Atau kadang digunakan lebih dari 100 kali atau 1000 kali, karena ya logikanya ini dikopi ke beberapa banyak produk yang mereka buat gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau mungkin sudah digunakan 1 kali mungkin wajar ya. Kadang ada beberapa penjual yang kurang berpengalaman sehingga di scan sendiri untuk memastikan keasliannya. Tapi menurut saya itu kurang benar, karena kode scan ini ya untuk konsumen, bukan untuk penjual. Ya penjual ya sudah harus percaya pada distributornya bahwa itu asli. Selebihnya ya ini tugas kita untuk mengecek keasliannya. Kalau ini silang seperti ini, kita bisa mengembalikannya. Itu hal yang wajar. Kita bisa komplain ke penjualnya. Oke ya. Jadi seperti itu tentang scan atau verifikasi Shell
Baik, selanjut tes oles air. Nah, dulu yang diolesi air biasanya di sini. Sekarang katanya sih ada di sini. Coba ya saya oles air semuanya. Ini yang sel yang saya beli 500 ribuan, Helix Ultra 5W30. Oke ya. Coba saya oles air yang sebelah sini dahulu, apakah bisa berubah atau tidak ya? Oh, tidak bisa. Berarti yang ada di sini. Sekarang yang model baru ada di sini. Nah, ini lihat ini ya. Coba saya oles air. Nah, lihat dia berubah menjadi warna merah seperti ini. Nah, lihat. Itu perubahannya dia. Nah, ya, berubah seperti ini. Nah, itu yang model baru seperti ini. Nah, lihat ini sekali lagi. Nah, lihat dia ketika kering dia berubah lagi. Lihat. Ini saya biarkan lagi ya. Nah, lihat. Itu ciri-ciri yang asli model baru. Jadi yang dioles air bukan ini, tapi yang ini ada tanda airnya ini ya. Nah, lihat dia langsung berubah. Cepat sekali perubahannya. Nah, jadi ketika dioles air berubah menjadi merah atau menyerupai sama yang warna merah ini, artinya dia asli, kemudian berubah dengan cepat. Lihat ini. Tidak ada dalam waktu 2 menit dia berubah. Oke, lanjut. Coba yang oles air yang versi lama itu saya ada ini. Ini yang versi lama. Nah, lihat ini ya. Nah, sebentar, tangan saya kering, saya ambil air dahulu. Nah, ini coba saya oles air yang versi lama seperti ini. Jadi yang versi lama itu seperti ini, lihat. Nah, berubah menjadi merah. Ada yang versi antara yang oles air, tanda air itu dengan yang ini, warna biru. Juga itu asli ya. Jadi dirubah-rubah seperti itu tujuannya untuk mengurangi para oknum itu menciptakan oli yang menyerupai sel. Nah, ya seperti itu. Nah, lihat ini. Nah, oke. Coba yang versi kurang asli, tapi yang versi kurang asli ini sudah agak rusak ya, karena saya belinya sudah lama. Nah, seperti ini. Dia juga berubah, cuman perubahannya tidak terlalu tajam. Nah, ya. Jadi kalau menurut saya versi oles air ini kurang efektif untuk menganalisis tingkat keaslian oli sel. Nah, ya, makanya saya tidak menyarankan menggunakan cara analisis keaslian oli sel dengan oles air seperti ini. Lebih baik cara seperti yang sudah saya lakukan pada video-video yang tadi ya, seperti itu. Baik, lanjut, coba kita buka dari tutup botol ini apakah ring dari pengunci tutup botol sel Helix Ultra 5W30 ini lepas atau tidak. Oke ya, mulai dari sekarang coba akan saya buka. Oke, 1, 2, 3. Nah, lihat, dia tidak lepas. Antara tutup botol ini dan ringnya, lihat dia tidak lepas. Ini ringnya. Nah, ini ciri-ciri oli yang asli ketika dibuka ring antara pengunci botol dengan ringnya. Nah, ya seperti itu. Oke, sekarang coba saya tunjukkan ciri-ciri oli yang kurang asli ketika dibuka tutup botolnya. Sebentar ya, saya ambilkan dahulu. Nah, ini contoh yang sudah saya buka. Nah, ini contoh oli yang kurang asli. Lihat ringnya dia ketarik. Nah, ya, lihat. Nah, ini. Nah, itu ciri-ciri oli yang kurang asli. Contoh yang lainnya saya juga ada itu sama sih di sel AX5 juga. Lihat ini sudah saya buka, ringnya juga ikut lepas. Jadi itu ya, ciri-ciri oli yang kurang asli pada sel ataupun yang lainnya mungkin juga seperti itu. Ketika dibuka, yang asli itu ringnya tertinggal gitu. Lihat ini ringnya tertinggal. Nah, bisa terlihat di sini. Nah, ya ini ringnya. Sedangkan yang kurang asli, ringnya ikut ketarik. Nah, oke ya. Dari sisi pembukaan tutup botol seperti itu, perbedaan ciri-ciri oli yang asli dan kurang asli. Baik, sekarang coba akan saya buka sel Helix Ultra 5W30 ini untuk melihat dari warna atau aroma olinya ya. Oke, saya buka sekarang segelnya. Nah, kemudian coba saya wadahi di sini ya. Oke, sedikit sebagai sampel. Nah, segini sudah cukup. Oke. Nah, ini saya taruh di bawah dahulu, takutnya jatuh atau roboh oli selnya. Nah, seperti ini ya. Warna dan model struktur oli sel Helix Ultra 5W30. Sekarang coba ya. Saya coba sebagai contoh, ini saya sel AX5 yang versi kurang asli ya. Oke, saya masukkan dahulu ke sini. Nah, ini ya. Sebagai bukti kalau kurang asli, ringnya ikut ketarik. Nah, ya oke. Ini yang sudah pernah saya ulas dahulu. Nah, ya, untuk
sebagai perbandingan lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, seperti ini. Coba saya masukkan ke sini. Ini saya pembelian sekitar berapa tahun yang lalu ya? Sekitar 3 tahun yang lalu ini saya belinya. Nah, seperti ini perbedaan warnanya. Nah, oke. Lihat, warnanya jelas berbeda. Nah, ya. Itu kalau sel itu olinya menurut saya sama semua, kurang lebih sama lah ya. Mungkin ada perbedaan sedikit karena tingkat kekentalan oli. Lihat, oli yang asli itu cenderung warnanya kuning keemasan. Lihat seperti ini. Ini oli sel yang asli dari segi warna ya. Lihat. Sedangkan yang kurang asli, lihat warnanya. Ini semacam kayak sudah warna hitam, cuman di filter mungkin seperti itu ya. Jadi warnanya seperti ini. Lihat. Nah, ya lihat warnanya jelas berbeda. Oke. Dari segi warna seperti itu. Oke, lanjut kita coba untuk mencium aroma olinya. Oke, sekarang saya cium aroma olinya yang sel asli dahulu ya, yang sel Helix Ultra 5W30 ini. Nah, kalau aroma olinya ya bisa saya katakan aroma khas oli semut atau ya khas oli lah ya, tidak ada campuran apa-apa seperti aroma karamel atau minyak goreng, kira-kira seperti itu saya mendeskripsikan dengan kata-kata saya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, sekarang lanjut dari segi yang oli kurang asli, saya cium dahulu aromanya. Nah, kalau yang oli kurang asli itu saya mungkin mendeskripsikannya seperti ini. Seperti ada aroma mesin gosongnya. Nah ya, cuman kalau yang full bekas mesin kita mungkin aroma mesin gosong yang 100%. Ini sudah difilter, tersisa aroma mesin gosong 5% atau 10%. Jadi tinggal teman-teman tingkat ketajaman penciumannya peka atau tidak untuk mencium aroma seperti ini. Nah ya, jadi makanya saran saya kalau ganti oli itu belajar oli bekasnya itu dicium lah ya, aromanya seperti apa. Nah itu kira-kira berfungsi sebagai untuk menganalisis oli yang kurang asli seperti apa. Mungkin rendahnya ya kadarnya seperti yang saya jelaskan itu. Mungkin ini yang kurang asli, kadar aroma mesin gosongnya tersisa 5% atau 10% bisa tercium. Nah ya, seperti itu perbedaan antara aroma oli yang asli dan kurang asli. Baik, jadi kesimpulannya untuk membeli sebuah oli yang baik sel harga murah ataupun mahal, pertama kita lihat adalah kualitas tokonya. Nah ya, contoh ini tokonya yang saya beli di sini. Ratingnya 4,9. Ini kualitasnya sudah sangat bagus, 4,9. Mungkin toleransinya 4,8 tidak apa-apa lah ya. Oke, lanjut kita lihat dari segi rating dari produk yang kita beli. Lihat ini ratingnya 5. Nah, sudah sempurna untuk bisa kita beli. Selanjutnya ketika barang itu sudah sampai tujuan, kita cek mulai dari kualitas stiker seperti ini, dia presisi atau tidak, lalu dari segi kode produksi botol ataupun kode produksi oli, lalu dari segi segel botol ini harus terpisah ya ketika itu asli, lalu dari segi scan barcode lalu menyamakan seperti ini, angka mikrotek harus sama semua dengan angka-angka yang lain. Lihat ini harus sama semuanya, tidak ada yang beda, harus sama. Kalau beda kualitasnya ragu-ragu. Nah ya, lalu kalau mau oles air ya silakan dioles air di sini, lalu kita scan ya. Nah, scan-nya itu pun harus centang hijau. Kalau tidak hijau, kualitasnya sekali lagi ragu-ragu. Contoh centang hijau seperti ini. Nah, ini centang hijau. Ini contoh yang bisa dikembalikan karena silang. Nah, ya kurang asli ya menurut saya seperti itu. Selanjutnya bisa kita buka segel botolnya ya. Itu harus lepas antara ring ini dan ini harus lepas. Kalau ikut ketarik, kualitasnya sekali lagi ragu-ragu. Kemudian tinggal kita analisis dalam oli itu apakah ada aroma oli mesin yang gosong, itu kualitas kurang asli. Kalau yang aroma khas oli itu kalau saya deskripsikan seperti aroma karamel atau seperti minyak goreng. Nah, itu aroma oli yang asli ya. Sering-seringlah mencium aroma oli yang asli seperti apa, kemudian oli bekas itu seperti apa. Nanti tingkat kepekaan penciuman kita akan terasa. Nah, ya seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan di sini, ini mungkin tingkat keasliannya kalau menurut saya hampir 99%. Saya tidak bisa menjamin 100% ya. Nah, kalau masih ragu-ragu dari analisis saya, teman-teman bisa membeli oli yang langsung dari officialnya saja ya. Nih, contoh yang dari officialnya ini harga harga 689. Ini yang dari officialnya. Tapi
Dengan cara yang saya lakukan ini, saya bisa menghemat sekitar uang 160.000. Dan menurut saya ini kualitasnya asli. Nah ya, karena sinkron semua mulai dari toko hingga aroma oli, warna oli menunjukkan sebuah ciri-ciri yang asli berdasarkan pengalaman saya melakukan tes oli, tingkat keaslian oli Shell seperti itu. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli oli Shell Helix Ultra ini, baik dari official maupun toko yang saya sebutkan tadi, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.